Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliatul Musyarofah dari Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Di sini baik saya akan menjelaskan pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat ialah perluasan keunggulan dari awal sebagai dasar dan ideologi yang telah merambah ke dalam produk filsafat. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang mendasari pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari panggilan dan pengejawantahan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai hingga secara keseluruhan terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila. Fungsi-fungsi filsafat Pancasila ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya yaitu setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan Indonesia. Dalam semangat Pancasila, sejak kelahirannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Donor yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi ciri pembeda bangsa kita dengan di tengah bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa juga dimanifestasikan sebagai identitas nasional melalui perilaku dan sikap spiritual, sehingga ciri khas bangsa ini datang dalam bentuk kepribadian Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi filsafat Pancasila dalam bagian ini yaitu menjadi sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Maka dari itu, sifat standar hukum di Indonesia harus sesuai dan diperoleh dari Pancasila. Yang selanjutnya, yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman, perilaku, dan persekuting norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk idealisme dan moral bangsa Indonesia dan budaya harus bersumber di Pancasila. Selanjutnya, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Idealisme bangsa harus dibawa ke Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari pembukaan Konstitusi 1945 yang secara jelas berisi Pancasila yang merupakan tujuan dan ideal bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, sebagai dasar negara. Telah dikatakan sebelumnya bahwa fungsi filsafat Pancasila adalah salah satu sumber dari segala sumber hukum. Maka Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan, untuk penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah,
wilayah, maupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Yang selanjutnya, fungsi dari filsafat Pancasila yaitu seperti perjanjian luhur bangsa Indonesia. Setelah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengukuhkan pembukaan dan lambung Konstitusi 1945 berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah hasil dari kesepakatan antara PPKI yang merupakan wakil rakyat dengan masyarakat agar selalu membela Pancasila. Yang selanjutnya yaitu memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila dapat mengetahui bahwa sifat kehidupan pedesaan adalah semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup bernegara. Selanjutnya yaitu fungsi memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Filsafat Pancasila juga dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara. Konsep substansi memiliki keuntungan menjadi faktor penentu untuk pengurangan dan induktif titik penurunan. Selanjutnya, yaitu tujuan filsafat Pancasila. Tujuan dari filsafat Pancasila yaitu 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, yaitu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir dari tujuan filsafat Pancasila yaitu menjaga negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.